Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pesan Terakhir di Tengah Malam. Sebuah kisah pengalaman tentang seorang suster di sebuah rumah sakit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 02 dini hari adalah waktu yang paling menyesalkan di bangsal penyakit dalam RSUD Harapan Jaya. Di saat dunia luar terlelap, rumah sakit ini seperti menjelma menjadi entitas hidup yang dingin dan sunyi. Koridor panjang dengan lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan lampu neon yang berkelip pelan, seolah-olah bernafas dalam ritme yang tidak wajar. Rina, perawat senior berusia 38 tahun, duduk di ruang perawat. Matanya lelah menatap tumpukan laporan pasien yang menumpuk di mejanya. Pena di tangannya bergerak lamban, mencatat dosis obat dan tanda vital pasien. Tapi pikirannya terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bangsal ini dipenuhi pasien lansia, kebanyakan dengan penyakit kronis yang membuat mereka terperangkap di antara hidup dan mati. Suara detak jam dinding di ruangan perawat terasa seperti detak jantung yang lambat, mengisi keheningan yang mencekik. Di luar angin malam menderu pelan, menggesek jendela-jendela tua rumah sakit, menciptakan suara mendesis yang membuat bulu kuduk Rina meremang. Ia menggosok lengannya, mencoba mengusir rasa dingin yang tidak wajar meskipun AC di ruangan ini sudah dimatikan sejak tengah malam untuk menghemat listrik. Matanya tiba-tiba tertarik pada deretan pintu kamar di koridor. Kamar 203, tempat Pak Harjo dirawat. Seolah memanggilnya. Pria 67 tahun itu adalah pasien jantung yang sudah dirawat selama 2 minggu. Wajahnya yang penuh kerutan dan mata yang selalu redup membuat Rina sering merasa kasihan. Pak Harjo jarang bicara, tapi kesepiannya terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti kamarnya. Malam ini firasat aneh menyelinap di hati Rina. Instingnya yang telah diasah selama 15 tahun bekerja sebagai perawat malam berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. "Suster Rina, Bapak sudah minum obat malam tadi kan?" Tanya dirinya sendiri dalam hati, mencoba mencari alasan logis untuk kegelisahannya. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin kuat, seperti tangan tidak terlihat yang mencengkeram pundaknya. Ia menoleh ke arah kamar 203 lagi. Lampu di atas pintu kamar itu tampak lebih redup dibandingkan yang lain, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Rina menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari ujung koridor, seperti langkah kaki yang pelan namun tidak teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan susah payah. Rina menegang, kepalanya menoleh cepat, tapi koridor itu kosong. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di lantai, terdistorsi oleh cahaya lampu darurat. "Siapa itu?" panggilnya pelan. Suaranya nyaris tersedak, tidak ada jawaban, hanya suara angin yang semakin kencang di luar, seperti sedang meratap. Rina memutuskan untuk memeriksa Pak Harjo. Ia bangkit meraih senter kecil dari laci ruang perawat. Kebiasaan lama saat listrik di bangsal ini tiba-tiba padam. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan setiap langkahnya terasa seperti melangkah ke dalam kabut yang semakin pekat. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk itu, tapi semakin dekat ke kamar 203, semakin dingin udara di sekitarnya. Ini bukan dinginnya AC, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pintu itu. "Suster, tolong!" Sebuah bisikan samar terdengar dari arah kamar 203. Begitu pelan hingga Rina tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasinya. Ia membeku di tempat. Tangannya yang memegang gagang pintu terasa kaku. Suara itu terdengar seperti Pak Harjo.
Tapi ada nada aneh di dalamnya, seperti suara yang terputus-putus, dibawa oleh angin yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Rina menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ini cuma pasien yang butuh bantuan, katanya pada diri sendiri, tapi kata-kata itu tidak mampu mengusir rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Ia mendorong pintu perlahan, dan derit engsel pintu itu terdengar seperti jeritan kecil di tengah keheningan. Cahaya dari koridor menyelinap masuk, menerangi sebagian kecil kamar. Di sudut ranjang sesosok bayangan duduk tegak, tidak bergerak, dengan mata yang menatap lurus ke arahnya. Itu Pak Harjo, orang yang seharusnya terbaring lemah karena obat tidur. Tapi ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Wajah itu terlalu pucat, terlalu kaku, dan matanya seperti dua lubang kosong yang menembus kegelapan. Pak Harjo, panggil Rina. Suaranya gemetar, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin mencekik dan udara dingin yang kini terasa seperti menjilat kulitnya. Rina berdiri terpaku di ambang pintu kamar 203. Tangannya masih memegang gagang pintu yang dingin seperti es. Derit engsel tadi masih bergema di kepalanya, bercampur dengan suara detak jantungnya sendiri yang kini terdengar seperti tabuhan genderang. Cahaya lampu koridor yang remang-remang hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Meninggalkan sudut-sudut kamar dalam kegelapan yang pekat, sosok Pak Harjo duduk tegak di tepi ranjang. Tubuhnya kaku seperti patung, wajahnya tersapu, bayang-bayang yang membuatnya tampak asing. Matanya yang biasanya penuh kesedihan kini kosong, menatap lurus ke arah Rina dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya merinding. Pak Harjo, Bapak butuh sesuatu. Rina memaksa suaranya keluar. Meski terdengar serak dan gemetar, ia melangkah masuk, kakinya yang bersol karet mencicit pelan di lantai marmer. Suara kecil itu terasa terlalu keras di tengah keheningan. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari koridor, seperti masuk ke dalam lemari es yang mati lampunya. Rina menggenggam senter kecil di tangannya lebih erat, tapi ia ragu untuk menyalakannya, takut apa yang akan diterangi oleh cahaya itu. Pak Harjo tidak menjawab segera. Kepalanya bergerak perlahan menoleh ke arah Rina dengan gerakan yang terasa tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan tali. Wajahnya yang pucat tampak hampir transparan di bawah sinar redup, dan untuk sesaat Rina bersumpah ia melihat uap tipis keluar dari mulut pria itu, seolah ia bernafas dalam suhu beku. Suster Rina, suaranya akhirnya terdengar, serak dan rendah, seperti bisikan yang terbawa angin dari tempat yang sangat jauh. Syukurlah, suster datang. Rina menelan ludah, mencoba menjaga profesionalismenya. Bapak kenapa duduk? Harusnya Bapak beristirahat. Obat tidurnya sudah diminum kan? Ia melangkah mendekat, tapi setiap langkah terasa seperti melawan arus air yang berat. Ada sesuatu di kamar ini yang membuatnya ingin berbalik dan lari, tapi tanggung jawabnya sebagai perawat menahannya. Pak Harjo tidak menjawab pertanyaannya, matanya tetap menatap Rina, tapi tatapan itu terasa seperti menembus dirinya, melihat sesuatu di belakangnya. Rina tanpa sadar menoleh ke belakang, ke arah pintu yang kini setengah terbuka. Koridor di luar tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan untuk sesaat ia merasa melihat bayangan bergerak di ujung sana. Sesuatu yang tinggi dan kurus, seperti siluet manusia yang berdiri diam, mengintip. Jantungnya melonjak, tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu hilang, hanya menyisakan kegelapan. Suster, saya cuma mau titip sesuatu, kata Pak Harjo tiba-tiba. Suaranya kini lebih jelas, tapi ada nada mendesak yang membuat Rina membeku. Ia kembali menatap pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ranjang tempat Pak Harjo duduk tidak berderit sama sekali. Padahal ranjang tua di bangsal ini selalu mengeluarkan suara berdecit saat pasien bergerak. Selimut di sekitar Pak Harjo juga terlihat terlalu rapi, seperti tidak pernah disentuh. Titip apa Pak? Tanya Rina. Suaranya nyaris pecah. Ia mencoba fokus mengingatkan diri bahwa ini hanya pasien yang mungkin sedang bingung karena obat atau kondisi jantungnya. Tapi firasat buruk itu semakin kuat, seperti ada tangan tidak terlihat yang mencengkeram hatinya. Pak Harjo mengulurkan tangan kanannya, gerakannya lambat dan kaku,
seperti seseorang yang berjuang melawan beban berat. Jari-jarinya yang kurus menunjuk ke arah laci nakas di samping ranjang. Tapi ia tidak benar-benar menyentuhnya. "Di sana ada sesuatu untuk anak saya, Arif," katanya. Suaranya kini bergetar, penuh emosi yang sulit diuraikan, campuran penyesalan dan kerinduan. "Tolong sampaikan padanya." Rina mengangguk meski tubuhnya terasa kaku. Ia melangkah mendekati nakas, tapi saat tangannya menyentuh laci itu, ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup. Permukaannya terasa hangat, hampir berdenyut, meskipun itu hanya kayu tua. Ia menarik tangannya dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya sampaikan, Pak?" Tanyanya mencoba mengalihkan perhatian dari rasa takut yang kini merayap di tulang punggungnya. Tiba-tiba lampu di atas kepala Pak Harjo berkedip, sekali, dua kali, lalu mati sepenuhnya. Kamar itu tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh sinar senter yang kini gemetar di tangan Rina. Ia mengarahkan cahaya ke arah Pak Harjo, tapi wajah pria itu kini tampak lebih pucat, hampir seperti topeng lilin, dan matanya kini benar-benar hitam, tanpa pupil, seperti dua lubang yang menyerap cahaya. "Suster, cepat!" bisik Pak Harjo. Suaranya kini terdengar seperti banyak suara yang berlapis, bergema di dalam kepala Rina. "Dia harus tahu sebelum terlambat." Rina mundur selangkah, senternya jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang memecah keningan. Cahaya senter itu berputar liar, menerangi dinding kamar yang tiba-tiba tampak penuh dengan goresan-goresan aneh, seperti tulisan yang tidak bisa ia baca. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Di luar kamar, suara langkah kaki yang tadi ia dengar kini terdengar lagi, lebih dekat, lebih berat, seperti seseorang atau orang lain yang mendekat. Kegelapan di kamar 203 terasa hidup, seperti kabut tebal yang merangkak masuk ke dalam paru-paru Rina. Cahaya senter yang tadi jatuh ke lantai kini meredup, seolah baterainya tersedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rina berlutut dengan tangan gemetar, meraba-raba lantai yang terasa licin dan dingin untuk mengambil senter itu. Jantungnya berdetak kencang, setiap detik terasa seperti menit yang tidak berujung. Suara langkah kaki dari koridor semakin mendekat, berat dan tidak teratur, seperti seseorang yang menyeret kaki di atas marmer. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi tatapan Pak Harjo yang kosong dan mendesak membuatnya terpaku di tempat. "Suster Rina!" Suara Pak Harjo kembali terdengar, kini lebih dalam, seperti gema dari sudut tua yang dingin. "Tolong sampaikan pada Arif, dia harus tahu." Wajahnya yang pucat tampak bergetar di bawah bayang-bayang, seolah ia sedang berjuang untuk tetap ada di dunia ini. Rina merasakan hawa dingin yang kini menjalar dari lantai, merambat ke kakinya, membuatnya gemetar tidak terkendali. Ia mencengkeram senter yang akhirnya ia temukan, menyalakannya kembali, tapi cahayanya hanya mampu menerangi sebagian kecil wajah Pak Harjo. "Titip apa, Pak?" tanya Rina, suaranya nyaris hilang di tengah deru nafasnya sendiri. Ia melangkah mendekati ranjang, mencoba fokus pada tugasnya sebagai perawat. Tapi setiap insting di tubuhnya berteriak agar ia pergi dari kamar ini. Nakas di samping ranjang itu seolah memancarkan aura sendiri. Laci kayunya tampak berdenyut pelan di bawah cahaya senter, seperti jantung yang lemah. Pak Harjo menunjuk lagi ke arah laci itu. Jari-jarinya yang kurus dan pucat bergetar, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh. "Di lemari Arif ada kotak kayu kecil." Suaranya kini penuh emosi yang menusuk. "Di bawah tumpukan pakaian, di dalamnya ada buku tabungan dan surat dari ibunya. Tolong bilang padanya, suster. Bilang bahwa ayah bangga padanya." Matanya yang hitam berkilat sesaat, seolah air mata tidak kasat mata mengenang di sana. "Bilang bahwa ayah minta maaf karena selalu keras, karena ayah takut kehilangan dia, karena ayah sayang." Rina merasa air mata menetes di pipinya, bukan karena kesedihan, tapi karena ketakutan yang bercampur dengan keharuan. Pesan itu begitu pribadi, begitu mendalam, sehingga ia merasa seperti sedang mendengar rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. "Baik, Pak, saya catat. Saya janji akan sampaikan," katanya, suaranya bergetar. Ia merogoh saku seragamnya, mengeluarkan notas kecil dan pena, mencatat setiap kata dengan tangan yang gemetar. Tulisannya berantakan, tapi ia memaksa diri untuk menulis
takut melupakan pesan yang terasa seperti wasiat terakhir. Tiba-tiba suara langkah kaki di koridor berhenti. Tepat di depan pintu kamar 203, Rina menoleh. Jantungnya serasa melonjak ke tenggorokan. Pintu yang tadi setengah terbuka kini tertutup rapat. Padahal ia bersumpah ia tidak mendengar suara apapun saat pintu itu bergerak. Cahaya dari koridor lenyap, meninggalkan kamar dan kegelapan yang lebih pekat. Senter di tangannya berkedip-kedip lagi, dan untuk sesaat ia melihat bayangan di dinding. Bukan bayangannya sendiri, tapi sesosok siluet yang tinggi dan kurus, berdiri tepat di belakang ranjang Pak Harjo. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Rina merasa ia sedang menatapnya, menembus dirinya dengan mata yang tidak terlihat. "Pak Harjo, saya harus periksa Bapak dulu," kata Rina mencoba mengalihkan perhatian dari kengerian yang kini menyelimuti ruangan. Ia mendekati ranjang, memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan pria itu, tapi kulitnya terasa dingin seperti batu, dan denyutnya hampir tidak ada. "Pak, Bapak harus berbaring, kondisi Bapak tidak boleh dipaksain," ujarnya suaranya nyaris memohon. Tapi Pak Harjo hanya menatapnya, matanya kini berkilat dengan urgensi yang lebih kuat. "Waktunya tidak banyak, suster," bisiknya, dan suaranya kini terdengar seperti banyak suara yang berlapis, seperti paduan suara yang keluar dari satu mulut. "Arif harus tahu sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu terasa seperti pukulan, membuat Rina mundur selangkah. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba angin dingin bertiup dari dalam kamar, meskipun jendela tertutup rapat. Kertas-kertas di atas nakas bergerak sendiri, berdesir seperti ada tangan tidak terlihat yang membolak-baliknya. Rina menoleh ke arah pintu lagi, dan jantungnya hampir berhenti. Di bawah celah pintu, ia melihat bayangan dua kaki berdiri, tapi kaki itu tidak bergerak, hanya diam, seperti menunggu. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara desisan angin yang kini terdengar seperti bisikan. Kata-kata yang tidak bisa ia pahami, tapi penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Ia kembali menatap Pak Harjo, tapi wajah pria itu kini tampak lebih kabur, seperti bayangan yang mulai memudar di bawah cahaya senter. "Suster, cepat!" bisiknya sekali lagi sebelum kepalanya terkulai pelan dan tubuhnya perlahan merosot kembali ke ranjang. Seolah kehabisan tenaga, kamar itu tiba-tiba terasa hening, terlalu hening, dan udara dingin itu kini menjalar ke seluruh tubuh Rina, membuatnya merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan es. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kamar 203 terasa seperti selimut basah yang mencekik. Rina berdiri membeku di samping ranjang Pak Harjo. Senter di tangannya masih gemetar. Cahayanya memantul liar di dinding kamar yang kini terasa lebih kecil, seperti dinding-dinding itu merapat ke arahnya. Sosok Pak Harjo kini terbaring kembali di ranjang, selimutnya tertutup rapi hingga dada, seolah ia tidak pernah bangun dan berbicara tadi. Wajahnya yang pucat tampak damai, tapi ada sesuatu yang salah. Terlalu damai, seperti topeng kematian yang terpahat di wajahnya. Rina merasa nafasnya tersendat. Udara di kamar ini terasa tebal, seperti menghirup kabut dingin yang berbau logam dan obat-obatan rumah sakit. Ia menoleh ke pintu. Tempat bayangan kaki tadi terlihat di bawah celah. Kini tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan koridor yang sepi. Tapi Rina tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu masih mengintai, menunggu di balik pintu yang tertutup rapat itu. Suara langkah kaki yang tadi menggema di koridor telah lenyap, digantikan oleh desisan angin yang kini terdengar seperti nafas pelan, seperti ada seseorang di dalam kamar ini bersamanya. Rina memaksa diri untuk fokus. Ia menunduk ke notes di tangannya, tulisan berantakan yang mencatat pesan terakhir Pak Harjo. Kotak kayu kecil, buku tabungan, surat dari ibunya, ayah bangga, minta maaf. Ia membaca ulang kata-kata itu, mencoba memastikan ia tidak melewatkan apapun. Tapi setiap kali ia membaca, kata-kata itu terasa lebih berat, seperti beban yang menekan dadanya. Ia melirik Pak Harjo lagi, memeriksa nafasnya dengan hati-hati. Dadanya naik turun dengan pelan, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk meyakinkan Rina bahwa pria itu masih hidup, setidaknya untuk saat ini. Suster, saya sudah sampaikan ya.
suara Pak Harjo tiba-tiba terdengar lagi. Tapi kali ini begitu pelan, seperti bisikan yang datang dari dalam kepala Rina. Ia menoleh cepat, tapi Pak Harjo masih terbaring. Matanya tertutup, mulutnya tidak bergerak. Jantung Rina melonjak dan ia mundur selangkah, hampir menabrak nakas di belakangnya. Laci nakas itu tiba-tiba berderit pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak sendiri. "Bapak," panggil Rina, suaranya nyaris pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara desisan angin yang kini terdengar seperti tawa kecil, samar dan menyeramkan menggema di sudut kamar. Rina buru-buru membenahi selimut Pak Harjo. Tangannya gemetar saat menyentuh kain yang terasa dingin seperti es. Ia ingin segera keluar dari kamar ini, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ia melirik ke arah pintu lagi, dan untuk sesaat ia bersumpah melihat gagang pintu bergerak pelan, seolah ada tangan tidak terlihat yang mencoba membukanya dari luar. "Siapa di sana?" Suaranya lebih keras dari yang ia inginkan, tapi hanya keheningan yang menjawab. Lampu di atas kepalanya berkedip lagi, sekali, dua kali, lalu menyala kembali. Tapi cahayanya kini lebih redup, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti siluet yang menari. Dengan langkah yang terburu-buru, Rina keluar dari kamar 203, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Koridor di luar terasa sedikit lebih hangat, tapi hawa dingin itu seolah mengikuti langkahnya, menempel di punggungnya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Ia berjalan cepat menuju ruang perawat. Notes masih digenggam erat di tangannya. Di meja ia mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu meja kecil untuk mengusir kegelapan. Tapi saat ia membuka notes untuk memeriksa catatannya, ia membeku. Di bawah tulisan berantakan yang ia buat, ada goresan baru. Huruf-huruf kecil yang tidak rapi, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar. "Cepat suster, dia menunggu." Rina menjatuhkan notes itu, nafasnya tersengal. Ia menoleh ke arah kamar 203 yang pintunya kini tampak sedikit terbuka. Meskipun ia yakin telah menutupnya rapat-rapat, dari celah pintu itu ia mendengar suara samar, seperti isakan pelan, tapi bukan isakan manusia. Itu lebih seperti suara angin yang meratap, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Ya Tuhan, apa ini?" bisik Rina. Tangannya mencengkeram salib kecil yang tergantung di lehernya, peninggalan ibunya yang selalu ia pakai saat jaga malam. Ia mencoba fokus pada tugasnya, menyelesaikan laporan yang menumpuk. Tapi setiap kali ia menulis, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengintip dari balik pundaknya. Ia tidak berani menoleh, takut melihat apa yang mungkin ada di sana. Jam di ruang perawat menunjukkan pukul 02.30, masih 3,5 jam lagi hingga serah terima tugas. Rina mencoba mengalihkan perhatiannya, tapi catatan di notes itu seperti memanggilnya, mengingatkannya pada pesan yang harus ia sampaikan, pesan yang kini terasa seperti kutukan. Pukul 4 pagi, ruang perawat di bangsal penyakit dalam RSUD Harapan Jaya terasa seperti pulau kecil di tengah lautan kegelapan. Lampu meja kecil yang Rina nyalakan berkedip-kedip, seolah-olah berjuang melawan hawa dingin yang kini merembes ke seluruh ruangan. Notes di tangannya terasa berat. Tulisan berantakan yang ia buat untuk mencatat pesan Pak Harjo kini terasa lebih buram, seolah tinta itu memudar di bawah tatapan matanya. Goresan misterius "Cepat suster, dia menunggu" masih terpampang di bawah catatannya. Huruf-huruf kecil yang runcing seperti ditulis dengan tergesa-gesa oleh tangan yang bukan miliknya. Rina menutup notes itu dengan cepat, mencoba mengusir perasaan bahwa ada mata tidak terlihat yang mengawasinya dari sudut gelap bangsal. Koridor di depannya terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu darurat yang biasanya menyala redup kini seperti menyerap cahaya, alih-alih memancarkannya. Setiap beberapa menit, Rina melirik ke arah kamar 203. Pintunya yang sedikit terbuka seolah mengundangnya untuk kembali. Firasat buruk itu kini seperti ular yang melilit dadanya, semakin erat dengan setiap detik yang berlalu. "Suster, Bapak Harjo baik-baik saja kan?" Rina mencoba meyakinkan diri, mengingatkan bahwa ia telah memeriksa tanda vitalnya tadi. Tapi kenangan wajah pucat Pak Harjo, matanya yang seperti lubang kosong, dan suaranya yang bergema seperti dari dunia lain membuatnya ragu. Ia ingin kembali ke kamar 203 memastikan lagi, tapi kakinya terasa seperti ditahan di lantai itu.
Di luar, angin malam menderu lebih kencang, mengguncang jendela-jendela tua hingga berderit, seperti jeritan pelan yang tidak henti-henti. Suara itu bercampur dengan bunyi samar lain, seperti ketukan pelan, tidak teratur yang datang dari ujung koridor. Rina menoleh cepat, jantungnya melonjak. Siapa itu? Suaranya lebih keras dari yang ia inginkan, bergema di koridor yang kosong, tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu berhenti sejenak, lalu mulai lagi, lebih pelan, seperti jari-jari yang mengetuk-ngetuk pintu dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada laporan di depannya, tapi tangannya gemetar saat menulis, membuat coretan tintanya berantakan. Setiap kali ia menunduk, ia merasa ada bayangan yang bergerak di pinggiran penglihatannya. Sesuatu yang tinggi dan kurus, seperti siluet yang ia lihat di kamar 203 tadi. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang semakin pekat. Ya Tuhan, tolong lindungi hamba. Gumam Rina, suaranya nyaris tersedak. Ia mencoba mengingat wajah anak-anaknya di rumah, suara suaminya yang selalu menenangkannya setelah shift malam yang berat. Tapi malam ini ingatan itu terasa jauh, seperti tertelan oleh kabut yang menyelimuti bangsal. Ia melirik jam dinding, 04.15, masih 2 jam lagi hingga serah terima tugas. 2 jam yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba lampu di ruangan perawat mati seketika, meninggalkan Rina dalam kegelapan total. Ia menahan nafas. Tangannya meraba-raba mencari senter di laci. Saat ia menyalakannya, cahaya itu menerangi wajahnya sendiri yang terpantul di kaca jendela di depannya. Tapi ada sesuatu yang salah. Di balik pantulannya, ia melihat sesosok bayangan berdiri di koridor, tepat di depan kamar 203. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati Rina. Bukan nyata. Bisik Rina mencoba meyakinkan diri, tapi suaranya terputus saat bayangan itu tiba-tiba melangkah maju, lalu lenyap seolah ditelan kegelapan. Rina bangkit dari kursinya, kakinya gemetar. Ia tahu ia harus memeriksa kamar 203 lagi, tapi setiap instingnya menjerit agar ia tetap di tempat. Pak Harjo baik-baik saja, dia cuma tidur, katanya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Ia mencoba mengingat pesan Pak Harjo, kata-kata tentang anaknya, Arif, dan kota kayu kecil itu. Pesan itu terasa seperti jangkar yang menahannya, memberinya alasan untuk tetap waras di tengah kengerian yang semakin nyata. Tiba-tiba telepon di ruang perawat berdering. Suaranya memecah keningan seperti pisau. Rina tersentak, hampir menjatuhkan senter. Ia mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar, tapi tidak ada suara di ujung sana. Hanya desisan statis bercampur dengan bisikan samar yang terdengar seperti, "Cepat, dia menunggu." Rina menjatuhkan gagang telepon, mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Notes di mejanya terbuka sendiri. Halaman dengan goresan misterius itu kini tampak basah, seperti ditetesi air atau sesuatu yang lain. "Suster Rina, tolong." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini jelas dari arah kamar 203. Suara Pak Harjo, tapi kini bercampur dengan nada lain, lebih dalam, lebih tua, seperti suara yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Rina menutup telinga, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu shiftnya hampir selesai, tapi malam ini terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah jendela bangsal penyakit dalam RSUD Harapan Jaya, membawa kehangatan tipis yang kontras dengan dinginnya malam yang masih melekat di tulang-tulang Rina. Pukul 6 pagi, ruang perawat kini sedikit lebih hidup dengan suara langkah kaki perawat si pagi yang mulai berdatangan. Namun bagi Rina, dunia terasa seperti masih terperangkap dalam kegelapan pukul 4 tadi. Saat bisikan mengerikan dari telepon dan goresan misterius di notnya membuatnya merasa seperti kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia duduk di kursi ruang perawat. Matanya menatap kosong, menatap laporan yang belum selesai. Koridor yang kini mulai ramai terasa asing, seolah malam tadi telah mengubah bangsal ini menjadi tempat yang tidak lagi ia kenali. Setiap suara terasa seperti gangguan yang tidak wajar, seperti dunia berusaha memaksa kembali ke normal, sementara Rina masih bergulat dengan kengerian yang ia alami. Notos di depannya terbuka di halaman dengan goresan cepat, "Suster, dia menunggu." Dan meskipun kertas itu kini kering, Rina bersumpah
ia masih bisa mencium bau samar seperti air rawa yang menempel di halaman itu. "Suster Rina," suara perawat Rani, kolega juniornya, memecah lamunan Rina seperti palu menghantam kaca. Rani berdiri di depan ruang perawat, memegang cat pasien dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. "Suster, Pak Harjo, beliau meninggal dunia tadi sekitar pukul 4 subuh." Kata-kata itu seperti petir di kepala Rina. Jantungnya terasa berhenti dan dunia di sekitarnya tiba-tiba terasa hening, seperti saat ia berada di kamar 203 malam tadi. "Pukul 4 subuh?" ulang Rina, suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Itu hanya 2 jam setelah ia berbicara dengan Pak Harjo, setelah ia mendengar pesan terakhirnya, setelah ia melihat matanya yang seperti lubang kosong. Apa maksudmu, Rani?" tanyanya, meskipun ia tahu pertanyaan itu tidak akan mengubah kenyataan. Rani menunduk, tangannya gemetar saat memegang chart. "Kami sudah coba resusitasi, suster, tapi jantungnya terlalu lemah. Dokter bilang tidak ada yang bisa dilakukan lagi." Ia menjeda, suaranya pecah. "Beliau pergi sendirian, suster. Tidak ada yang mendampingi. Saya cuma nemuin dia sudah nggak bernafas pas cek tanda vital jam 4 lewat." Rina merasa dunia berputar. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan karena kehilangan pasien. Ia sudah terlalu sering menghadapi kematian di bangsal ini. Ini adalah air mata ketakutan yang bercampur dengan kesadaran mengerikan. Pukul 2 tadi, Pak Harjo duduk di tepi ranjang, berbicara dengan suara yang bukan milik orang hidup. Matanya yang kosong, udara dingin yang menyelimuti kamar, dan bisikan yang terdengar seperti dari dunia lain. Semua itu kini terasa seperti peringatan. Rina menutup mata mencoba mengusir gambaran wajah pucat Pak Harjo, tapi gambar itu seperti terukir di kelopak matanya. "Rani, kamu yakin? Pukul 4?" tanya Rina lagi. Suaranya bergetar, ia ingin memastikan, ingin mencari celah logis untuk menjelaskan apa yang ia alami. "Suster, periksa dia jam berapa terakhir sebelum itu?" Rani mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Saya cek jam 1 lewat, suster. Dia masih stabil, tidur nyenyak. Tapi pas jam 4, ya Tuhan. Suster, wajahnya..." Rani menghentikan kata-katanya, menelan ludah. Wajahnya kayak dia tahu dia bakal pergi. Matanya terbuka, tapi kosong. "Saya takut banget, suster." Kata-kata Rani seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Rina teringat tatapan Pak Harjo malam tadi. Matanya yang seperti menembus dirinya, pesannya yang begitu mendesak. Ia meraih notesnya. Tangannya gemetar saat membuka halaman itu lagi. Goresan misterius itu masih ada, tapi kini huruf-hurufnya tampak lebih dalam, seperti diukir dengan sesuatu yang tajam. Di sudut kamar ia mendengar suara samar, seperti isakan pelan, sama seperti yang ia dengar dari kamar 203 malam tadi. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada dinding kosong yang menatapnya kembali. "Suster, kamu baik-baik saja?" tanya Rani, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu kelihatan pucat banget. Apa kamu lihat sesuatu tadi malam?" Rina ingin menceritakan semuanya tentang Pak Harjo yang duduk tegak, tentang bayangan di koridor, tentang bisikan dari telepon. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. "Nggak, Rani, cuma capek." Suaranya lemah, tapi di dalam hatinya ia tahu apa yang ia alami bukan sekedar kelelahan. Sesuatu telah terjadi malam tadi, sesuatu yang melampaui logika, dan pesan Pak Harjo kini terasa seperti beban yang harus ia pikul. Meskipun ia tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk itu. Cahaya matahari pagi yang menyelinap ke dalam bangsal penyakit dalam RSUD Harapan Jaya tidak mampu mengusir hawa dingin yang masih menempel di kulit Rina. Ia duduk di ruang perawat, tangannya masih mencengkeram notes yang kini terasa seperti benda terkutuk. Kata-kata, "Cepat suster, dia menunggu," yang tergores di kertas itu seolah menatapnya kembali. Huruf-hurufnya seperti hidup, bergerak perlahan di bawah sinar lampu meja yang redup. Berita kematian Pak Harjo dari perawat Rani masih bergema di kepalanya. Setiap kata seperti palu yang menghantam kesadarannya. Pukul 4 subuh, hanya 2 jam setelah ia berbicara dengan pria itu, atau sesuatu yang ia pikir adalah pria itu. Air mata Rina mengalir tanpa suara, bukan karena kehilangan pasien, tetapi karena kengerian yang kini menyelimuti hatinya seperti kabut tebal. Rina menutup mata, mencoba mengingat wajah Pak Harjo saat ia masih hidup. Saat ia masih pasien biasa dengan mata sedih dan suara lemah.
Tapi yang muncul di benaknya adalah wajah pucat itu. Matanya yang seperti lubang kosong dan suaranya yang bergema seperti dari dunia lain. "Suster Rina, tolong sampaikan pada Arif." Bisikan itu terngiang kembali, tapi kini terasa lebih nyata. Seperti Pak Harjo berdiri tepat di belakangnya, berbisik di telinganya. Rina membuka mata dengan cepat, nafasnya tersengal, dan untuk sesaat ia bersumpah melihat bayangan di cermin kecil di ruang perawat. Tapi saat ia menoleh, hanya dinding kosong yang ada di sana. "Ya Tuhan, apa yang kulihat tadi malam?" gumam Rina, suaranya gemetar. Selama 15 tahun bekerja sebagai perawat malam, ia pernah mendengar cerita-cerita dari rekan-rekannya tentang bayangan di koridor, suara tangisan dari kamar kosong, atau bahkan pasien yang berbicara sesaat sebelum meninggal. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekedar cerita, ini nyata. Dan Rina tahu ia tidak berbicara dengan Pak Harjo yang masih hidup malam tadi. Ia berbicara dengan sesuatu yang telah melintasi batas antara hidup dan mati. Sesuatu yang menolak pergi sebelum pesannya tersampaikan. Rina membuka notesnya lagi, memaksa diri untuk membaca kembali pesan Pak Harjo. "Kotak kayu kecil, buku tabungan, surat dari ibunya. Ayah bangga, minta maaf." Setiap kata terasa seperti beban yang menekan dadanya, tapi juga seperti tali yang menahannya agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia teringat tatapan Pak Harjo, urgensi dalam suaranya dan dinginnya kamar yang seperti makam. Dia sudah tahu dia akan pergi. Bisik Rina pada dirinya sendiri. Dia bertahan hanya untuk itu, untuk Arif. Tiba-tiba suara derit pelan terdengar dari arah kamar 203. Rina menoleh cepat, jantungnya melonjak. Pintu kamar itu yang seharusnya tertutup setelah tim medis memindahkan tubuh Pak Harjo, kini terbuka sedikit. Celahnya menganga seperti mulut yang menunggu. Dari dalam ia mendengar suara-suara samar. "Rani, kamu di sana?" panggil Rina. Suaranya nyaris pecah, berharap itu hanya rekan kerjanya yang sedang memeriksa kamar. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan itu yang kini terdengar lebih dekat, seperti sesuatu yang mendekati pintu. Rina bangkit. Kakinya gemetar, tapi ia tahu ia tidak bisa mengabaikan ini. Ia meraih senter dari laci, meskipun cahaya matahari pagi seharusnya cukup menerangi koridor. Saat ia melangkah menuju kamar 203, udara di sekitarnya kembali terasa dingin, seperti malam tadi, menusuk hingga ke tulang. Ia mendorong pintu perlahan dan derit engsel itu terdengar seperti jeritan kecil. Di dalam kamar itu kosong. Ranjang Pak Harjo sudah rapi. Selimutnya dilipat dengan sempurna, tapi nakas di samping ranjang terbuka sedikit, seperti ada tangan tidak terlihat yang menarik lacinya. Rina mendekat, nafasnya tersengal, dan saat ia mengintip dari dalam laci, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah foto kecil, lusuh, bergambar seorang wanita muda dengan senyum lembut, dan di belakang foto itu tertulis nama Arif, dengan tulisan tangan yang sama dengan goresan di notesnya. "Suster, cepat!" Bisikan itu terdengar lagi, kali ini dari dalam laci, seperti suara Pak Harjo yang bercampur dengan isakan pelan seorang wanita. Rina mundur. Senternya jatuh ke lantai dengan bunyi dentang keras. Ia ingin berlari tapi kakinya terasa seperti terikat. Ia tahu dengan pasti bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jembatan antara dunia yang hidup dan yang telah pergi, pembawa pesan yang tidak bisa ia tolak. Rina berdiri di ruang perawat, tangannya gemetar saat memegang catatan medis Pak Harjo. Cahaya matahari pagi yang menyelinap melalui jendela RSUD Harapan Jaya tidak mampu menghangatkan tubuhnya yang masih terasa dingin sejak kejadian di kamar 203. Foto lusuh yang ia temukan di laci nakas tadi, gambar seorang wanita dengan tulisan Arif di belakangnya, tergeletak di meja di depannya. Seperti benda terkutuk yang menolak diabaikan, notes dengan goresan misterius, "Cepat suster, dia menunggu," masih terbuka. Huruf-hurufnya tampak lebih dalam, seperti diukir dengan paku. Rina tahu ia tidak bisa menunda lagi. Pesan Pak Harjo harus disampaikan. Meskipun setiap instingnya menjerit bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang masih mengintai di sudut-sudut bangsal ini. Ia meraih telepon di ruang perawat. Jari-jarinya kaku saat mencari nomor Arif, putra Pak Harjo, di catatan medis. Setiap dering telepon terasa seperti detak jantung yang memperlambat waktu, dan suara statis di ujung sana membuat bulu kuduknya merinding.
Halo? Suara pria yang lelah akhirnya menjawab. Terdengar jauh dan penuh kelelahan. Ini siapa? Rina menarik nafas dalam, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Mas Arif, saya Rina, perawat dari RSUD Harapan Jaya. Saya harus menyampaikan kabar tentang ayah Anda, Pak Harjo. Ia menjeda, tenggorokannya terasa seperti tersumbat. Beliau sudah meninggal dunia tadi subuh. Keheningan di ujung telepon terasa seperti jurang yang dalam. Reina mendengar nafas Arif tersengal, lalu suara isakan pelan yang penuh penyesalan. Ya Tuhan, saya terlambat. Katanya, suaranya pecah. Saya baru sampai di bandara, suster. Saya pikir saya masih punya waktu. Reina merasa air mata menetes di pipinya, tapi ia memaksa diri untuk tetap kuat. Mas Arif, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Tadi malam ayah Anda menitipkan pesan untuk Anda. Ia membuka notes, membaca kata-kata yang ia catat dengan tangan gemetar. Beliau bilang di lemari Anda di bawah tumpukan pakaian ada kotak kayu kecil. Di dalamnya ada buku tabungan dan surat dari ibu Anda. Beliau juga bilang, beliau bangga pada Anda. Beliau minta maaf karena terlalu keras. Tapi itu karena beliau sangat sayang. Tiba-tiba suara statis di telepon meningkat, bercampur dengan bisikan samar yang Rina kenali. Suara Pak Harjo, serak dan dalam, seperti malam tadi. Cepat Arif. Bisikan itu terdengar jelas. Bukan dari telepon, tapi dari udara di sekitar Rina. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi ruang perawat kosong. Hanya bayangannya sendiri yang terpantul di kaca jendela. Tapi pantulan itu salah. Di belakang bayangannya, ia melihat siluet Pak Harjo berdiri dengan kepala miring, matanya hitam dan kosong, seperti menatap langsung ke jiwanya. Mas Arif, Anda dengar saya? Tanya Rina, suaranya gemetar, mencoba mengabaikan kengerian yang kini melilitnya. Di ujung telepon Arif terdiam, lalu berbisik. Suster, bagaimana Anda tahu tentang kotak itu? Suaranya penuh keheranan dan ketakutan. Itu rahasia, saya bahkan gak pernah bilang ke siapapun. Dan surat itu hanya ayah yang tahu soal surat dari ibu. Rina merasa dunia di sekitarnya berputar. Telepon di tangannya terasa dingin seperti es, dan suara statis itu kini bercampur dengan isakan pelan seorang wanita. Sama seperti yang ia dengar di kamar 203. Mas, saya cuma menyampaikan apa yang ayah Anda titipkan. Katanya, suaranya nyaris pecah. Beliau ingin Anda tahu, beliau sayang pada Anda. Di koridor pintu kamar 203 tiba-tiba berderit pelan. Meskipun seharusnya kamar itu kosong, Rina menoleh, jantungnya berdegup kencang. Dari celah pintu yang terbuka ia melihat bayangan bergerak, bukan manusia, tapi sesuatu yang samar. Seperti asap hitam yang merayap di lantai. Suster, ada apa di sana? Tanya Arif, suaranya panik, seolah ia juga merasakan kehadiran itu melalui telepon. Rina menutup telepon dengan cepat, tangannya gemetar hebat. Ia meraih foto wanita dari meja, menatapnya dengan nafas tersengal. Wajah wanita itu tampak hidup di bawah cahaya matahari. Matanya seperti menatap balik, penuh kesedihan. Dari ujung koridor suara gesekan kain terdengar lagi, seperti sesuatu yang merayap mendekat. Dan bisikan Pak Harjo kembali bergema di telinganya. Terima kasih suster, dia sudah tahu. Rina berdiri membeku di ruangan perawat. Tangannya masih mencengkeram foto lusuh wanita yang ia temukan di laci kamar 203. Wajah wanita itu dengan senyum lembut namun penuh kesedihan, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Tulisan Arif di belakang foto terasa seperti cap yang membakar jari-jarinya. Dan suara bisikan Pak Harjo masih bergema di kepalanya, seperti gema dari lorong yang tidak berujung. Telepon yang ia gunakan untuk berbicara dengan Arif kini terasa dingin seperti es di mejanya. Dan suara statis yang bercampur dengan isakan wanita masih terdengar, seolah menempel di udara bangsal. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela RSUD Harapan Jaya tidak mampu menghalau hawa dingin yang kini merayap di tulang punggungnya. Di ujung telepon tadi, keheningan Arif setelah mendengar pesan ayahnya terasa seperti lubang hitam yang menyerap semua suara. Suster, bagaimana Anda tahu tentang kotak itu? Tanyanya lagi. Suaranya tercekat penuh ketakutan dan keheranan. Itu rahasia, saya bahkan gak pernah bilang ke siapapun. Dan surat itu hanya ayah yang tahu soal surat dari ibu. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Rina merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang.
Rina menutup mata, air matanya mengalir tanpa suara. Ia ingin menjelaskan apa yang ia alami malam tadi. Wajah Pak Harjo yang pucat, matanya yang seperti lubang kosong, bisikan yang bukan milik dunia ini. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Mas Arif, ayah Anda ingin Anda tahu bahwa beliau bangga, katanya pelan. Suaranya bergetar. Beliau sudah tenang sekarang. Beliau cuma ingin Anda tahu itu. Tapi di dalam hatinya Rina tidak yakin apakah Pak Harjo benar-benar telah tenang. Bayangan asap hitam yang ia lihat merayap di kamar 203, suara gesekan kain, dan isakan wanita yang terdengar dari telepon membuatnya merasa bahwa sesuatu masih belum selesai. Tiba-tiba suara derit keras terdengar dari arah kamar 203. Rina menoleh, jantungnya melonjak. Pintu kamar itu yang seharusnya tertutup setelah tubuh Pak Harjo dipindahkan, kini terbuka lebar, menganga seperti mulut yang kelaparan. Dari dalam kegelapan terasa hidup, seperti kabut hitam yang bergoyang pelan, seolah memanggilnya. Rina mundur, tangannya tanpa sadar mencengkeram salib di lehernya. Ya Tuhan, lindungi hamba, bisiknya, tapi doanya terputus saat ia mendengar suara baru, seperti tetesan air, pelan tapi teratur, datang dari dalam kamar itu. Ia melangkah mendekat, meskipun setiap instingnya menjerit agar ia lari. Saat ia berdiri di ambang pintu, bau rawa yang sama yang ia cium di notesnya kini memenuhi udara, bercampur dengan aroma logam yang tajam. Seperti darah, di dalam kamar ranjang Pak Harjo kosong, tapi selimutnya terlipat dengan aneh, seperti membentuk siluet tubuh yang terbaring. Nakas di samping ranjang terbuka lebar, dan di dalamnya Rina melihat sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Selembar kertas tua robek di tepinya dengan tulisan tangan yang sama dengan goresan di notesnya. Kertas itu bertuliskan, Arif, maafkan ayah, ibumu menunggumu juga. Rina merasa dunia di sekitarnya ambruk. Kertas itu terasa hidup di tangannya, bergetar seperti jantungnya yang lemah. Dari sudut kamar ia mendengar isakan pelan lagi, suara wanita yang sama, kini lebih jelas, penuh dengan kesedihan yang menusuk. Suster, tolong dia, bisik suara itu. Dan untuk sesaat Rina melihat bayangan wanita dari foto tadi berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tangannya terulur ke arah Rina, tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap, meninggalkan hanya keheningan yang mencekik. Rina mundur keluar dari kamar, kakinya gemetar. Ia tahu kini bahwa pesan Pak Harjo bukan hanya untuk Arif, tapi juga bagian dari rahasia yang lebih besar, sesuatu yang menghubungkan dunia hidup dan mati. Foto wanita itu yang ia duga adalah ibu Arif, terasa seperti jembatan ke masa lalu yang tidak seharusnya ia sentuh. Dari koridor, suara langkah kaki kembali terdengar. Pelan tapi berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan, mendekati ruang perawat. Rina menoleh, tapi koridor kosong. Hanya bayangannya sendiri yang terpantul di lantai marmer. Tapi bayangan itu tampak salah, terlalu panjang, terlalu kurus, dan untuk sesaat ia bersumpah melihat mata hitam yang menatap dari dalam pantulan itu. Suster Rina, panggilan dari Rani dari ujung koridor membuat Rina tersentak. Ada apa? Kamu kelihatan kayak lihat hantu. Rani berlari mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Rina ingin menceritakan semuanya, tapi ia hanya menggeleng, mencengkeram foto dan kertas itu lebih erat. Aku harus selesaikan ini, bisiknya lebih pada dirinya sendiri. Ia tahu rahasia keluarga Pak Harjo kini menjadi tanggung jawabnya, dan apapun yang mengintai di bangsal ini belum selesai dengannya. Rina berdiri di ruang perawat. Tubuhnya gemetar, tangannya masih mencengkeram foto lusuh wanita yang ia temukan di laci kamar 203 dan kertas tua dengan tulisan Arif. Maafkan ayah, ibumu menunggumu juga. Cahaya matahari pagi yang kini memenuhi bangsal penyakit dalam RSUD Harapan Jaya terasa seperti selubung tipis yang tidak mampu menembus kegelapan yang masih melekat di hatinya. Suara isakan wanita, bayangan asap hitam, dan langkah kaki misterius yang menggema di koridor malam tadi terasa seperti luka yang belum sembuh. Notes dengan goresan cepat suster, dia menunggu, tergeletak di meja. Huruf-hurufnya seperti mengejeknya, mengingatkannya pada tanggung jawab yang kini ia pikul. Menyampaikan pesan yang bukan hanya dari Pak Harjo, tapi juga dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melintasi batas hidup dan mati. Rina menarik nafas dalam,
mencoba menenangkan diri. Shiftnya sudah berakhir dan perawat shift pagi mulai mengisi bangsal dengan suara langka dan percakapan pelan. Tapi bagi Rina dunia ini terasa asing, seperti ia masih terjebak di pukul 2 dini hari saat ia berhadapan dengan sosok Pak Harjo yang bukan lagi manusia. Ia melirik ke arah kamar 203, pintunya kini tertutup rapat, tapi celah di bawahnya seolah memancarkan hawa dingin yang tidak wajar. Ini sudah selesai, bisiknya pada diri sendiri. Tapi suaranya terdengar rapuh seperti daun kering yang retak di bawah kaki. Ia meraih telepon lagi, tangannya masih gemetar saat menekan nomor Arif. Ia tahu ia harus menyelesaikan misi ini, memastikan pesan terakhir itu sampai dengan utuh. Setelah beberapa dering, suara Arif kembali terdengar, lemah dan penuh penyesalan. Suster Rina, ada apa lagi? Tanyanya, suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja berhenti menangis. Mas Arif, kata Rina, suaranya lembut tapi tegas, mencoba menahan getaran, ketakutan yang masih melilitnya. Saya cuma mau bilang, ayah Anda pergi dengan tenang. Beliau sudah tidak sendirian lagi. Beliau ingin Anda tahu bahwa beliau selalu ada untuk Anda, meskipun sekarang beliau sudah tidak di sini. Ia menjeda menelan ludah, dan saya temukan sesuatu di kamar beliau, foto seorang wanita, mungkin ibu Anda, di belakangnya tertulis nama Anda. Keheningan di ujung telepon terasa berat, seperti udara sebelum badai. Foto ibu, bisik Arif, suaranya penuh keheranan. Suster, itu foto yang ayah simpan selama bertahun-tahun. Saya pikir sudah hilang, bagaimana bisa? Ia terdiam lalu menambahkan dengan suara pecah. Suster, saya nggak tahu apa yang terjadi malam ini, tapi terima kasih karena menyampaikan pesan ayah. Saya akan pulang dan cari kotak itu, saya janji. Rina merasa kehangatan perlahan menyelinap ke dalam hatinya, seperti sinar matahari yang akhirnya menembus kabut. Pergilah, Mas Arif, katanya lembut. Suaranya kini penuh keyakinan. Ayah Anda sudah tenang, beliau menanti Anda, dan sekarang Anda sudah dekat dengannya. Ia menutup telepon, air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Ia tidak bisa menyelamatkan nyawa Pak Harjo, tapi ia telah menjadi jembatan untuk cinta seorang ayah yang keras dan penyesalan seorang anak yang terlambat. Tiba-tiba suara derit pelan terdengar dari arah kamar 203. Rina menoleh, jantungnya kembali berdegup kencang. Pintu kamar itu yang ia yakin tertutup rapat, kini terbuka sedikit dan dari celah itu, ia melihat bayangan samar. Bukan asap hitam seperti tadi malam, tapi dua siluet berdampingan. Seorang pria tua dan wanita muda berdiri dengan tangan saling bergandengan. Untuk sesaat, Rina bersumpah ia melihat wajah Pak Harjo kini tidak lagi pucat, melainkan damai dengan senyum tipis yang penuh kelegaan. Di sampingnya wanita dari foto itu menatap Rina, matanya berkilat dengan rasa terima kasih yang tidak terucapkan. Suster, terima kasih. Bisikan itu terdengar sekali lagi, tapi kali ini lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang membawa kehangatan. Pintu kamar 203 perlahan menutup sendiri, tanpa suara, dan hawa dingin yang selama ini menyelimuti bangsal lenyap seketika. Rina menunduk ke foto di tangannya, dan untuk pertama kalinya wajah wanita itu tampak hidup. Senyumnya kini terasa nyata, seperti ia akhirnya menemukan kedamaian. Rina meletakkan foto dan notes di meja, menghela nafas panjang. Shiftnya selesai, dan meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Ia meninggalkan ruang perawat, melangkah keluar dari bangsal yang kini mulai ramai. Di luar matahari pagi bersinar terang, dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun bekerja malam, Rina merasa ia telah menyaksikan mukjizat, bukan hanya cinta seorang ayah dan ibu yang melampaui kematian, tapi juga kekuatan dirinya sendiri sebagai perantara yang membawa kedamaian. Ia tahu cerita malam ini akan ia bawa selamanya, seperti cahaya kecil yang tetap menyala di tengah keheningan rumah sakit yang sunyi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.